Cerita bahasa Indonesia hentikan batu bara guys. Semua berita seluruh dunia boleh katakan. Oh. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Rakyat Jelata. Kini subscribernya adalah 150,000 orang guys. Sangat banyak kan? Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Rakyat Jelata. So, tajuk yang kita mahu resenkan hari ini iaitu katanya adalah larangan ekspor batu bara. Wow, larangan ekspor batu bara guys. Maka itu Indonesia gegarkan dunia. Wow, kerana larangan ekspor Indonesia gegarkan dunia guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Sekilas info. Filipina desak Indonesia cabut larangan ekspor batu bara susul Korea Selatan dan Jepang. Kalau berbentuk sekali guys. Rakyat Jelata. The Japanese government voiced objections to Indonesia's ban on coal export. Japanese ambassador to Indonesia say that the coal export ban has had a serious impact on Japan's economic activities. Cerita bahasa Indonesia hentikan batu bara guys. Semua berita seluruh dunia boleh katakan. Oh. Menteri ESDM Filipina Alfonso Cusi mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara. Ia menilai kebijakan pemerintah Indonesia sangat begitu merugikan bagi ekonomi negaranya yang sangat begitu tergantung pada pembangkit listrik batu bara. Langkah pemerintah Filipina mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan yang seperti diketahui sudah lebih dulu meminta agar kebijakan Kementerian Pemerintah Indonesia tersebut untuk segera dicabut. Permintaan itu Cusi buat lewat surat resmi yang ditujukan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun tidak jelas kapan surat tersebut ditulis. Filipina dia minta guys Indonesia supaya mencabut balik ataupun supaya meneruskanlah maksudnya meneruskan untuk ekspor batu bara tersebut ke negara-negara lain seperti Jepang, seperti China dan banyak negara-negara Eropah lah. Filipina meminta Indonesia mempertimbangkan semua benda tu supaya jangan menghentikan ekspor batu bara tersebut. Tetapi Bapak Jokowi tegas ya. Kita tahu Bapak Jokowi memang tegas orangnya ya. Mengutip Reuters, pada hari Senin 10 Januari 2022, Cusi telah meminta Kementerian Luar Negerinya untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina, yaitu melalui mekanisme kerjasama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Larangan Indonesia atas ekspor batu bara tersebut diduga membuat harga batu bara di Vietnam dan Australia menjadi naik ugal-ugalan. Sementara itu, sejumlah kapal yang dijadwalkan untuk membawa batu bara ke pembeli utama seperti Jepang dan Cina, Korea Selatan, serta India berada dalam kondisi yang tidak menentu di Kalimantan, yaitu rumah bagi pelabuhan batu bara utama Indonesia. Filipina yang masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik di negaranya memang membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia. Filipina pun rupa-rupanya dia seperti Singapura juga ya. Dia pun membeli dengan Indonesia batu bara untuk listrik mereka ya. Wow, memang banyaklah pabrik-pabrik mereka pun memerlukan batu bara untuk menjana kuasa elektrik di pabrik mereka dan untuk elektrik di kawasan di bandar mereka ya. Batu bara Indonesia maknanya sangat laris di pasaran, sangat hangat ya. Akhirnya terpaksa beralih ke beberapa pemasok batu bara yang lebih mahal seperti Australia serta Vietnam. Dan karena itulah hampir 70% dari 42,5 juta ton pasukan batu bara Filipina pada 2020 diimpor dari Indonesia.
Maknanya mereka sebelum ni membeli dengan Indonesia kerana kemungkinan banyak negara-negara yang membeli batu bara dengan Indonesia kerana apa guys? Kerana murah. So sekarang ini Bapak Jokowi menghentikan ekspor batu bara tu untuk menaikkan harga. Sedangkan Australia dan Vietnam mereka harga mahal guys. Tetapi Filipina ke negara lain terpaksa juga membeli dengan Vietnam dan juga tadi negara-negara yang ekspor batu bara tu ya. Kerana sudah tak ada pilihan lain sebab Indonesia sudah menghentikan. Jadi mereka terpaksa membeli dengan harga mahal daripada Vietnam. Tetapi tak apalah. Lepas ini Indonesia boleh naikkan harga jugalah kan. Listrik yang dihasilkan oleh batu bara di Filipina sebesar 60%-nya terdiri dari bauran listrik negara. Dan pada 2021, Filipina memasok 2,3 juta ton batu bara per bulan dari Indonesia, yaitu untuk bahan bakar pembangkit listrik di negaranya. Senator Win Gatchalian yang mengepalai Komite Energi Senat di Filipina telah meminta Departemen Energi untuk menyiapkan langkah-langkah darurat karena larangan ekspor di Indonesia, termasuk mencari pemasok potensial lainnya. Tetapi sayangnya, akibat kebijakan pemerintah Indonesia, membuat sebagian pemasok batu bara seperti Australia dan Vietnam malah menaikkan harga batu baranya. Sebelumnya, Korea Selatan dan Jepang juga telah mengecam keras larangan ekspor batu bara yang diberlakukan pemerintah Indonesia, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2000. Sekejap guys, kita ulang balik tadi apa yang dia kata. Korea Selatan dan Jepang juga telah mengecam keras larangan ekspor batu bara Korea yang Selatan dan diberlakukan Jepang, pemerintah Indonesia, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kedua, Korea Selatan dan Jepang sangat membantah apabila Indonesia menghentikan daripada 1 Januari hingga 31 Januari lah perhentian ataupun ekspor batu bara tersebut. Banyak negara memang rasa macam aduh, bagaimananya. Inilah peluang untuk Indonesia menaikkan harga batu bara. Yang setahu saya, sebelum ni saya pernah mention, dia katakan batu bara Indonesia meningkat sehingga $202 Australia. Harga seton guys. Banyak seton tu. Negara itu pun memprotes atas kebijakan larangan ekspor batu bara di Indonesia di tengah tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut. Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, Yeo Han-ko, bahkan mengadakan pertemuan darurat secara virtual dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi. Mendak Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah Korea Selatan atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerjasama pemerintah Indonesia agar bersedia mengirimkan batu bara segera dimulai kembali. Tutur kementerian dalam siaran persnya pada hari Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Senada, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga mengirimkan surat kepada Menteri SDM Arifin Tasrif untuk segera mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. Kenji mengatakan, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang begitu sangat mengandalkan batu bara yang diimpor dari. Sekejap guys, kita tengok di sini berapa banyak mereka mengimport. Tengok di sini saja. Tiongkok salah satu negara. Lepas tu India pun sama, Jepang pun sama dan Korea Selatan adalah kira 4 negara ni adalah pengekspor terbesar kepada Indonesia batu bara. Ya Allah. Maksudnya mereka 4 negara ni mengimport besar, yang mengimport batu bara dengan Indonesia. Wah Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tengok berapa di sini Indonesia ada peluang apabila dia menghentikan batu bara tersebut. Itulah peluang Indonesia untuk menaikkan harga, untuk menaikkan harga pasarannya. Di situ nanti keuntungan boleh berlipat-lipat kali ganda. Indonesia, larangan ekspor batu bara di Indonesia disebut akan berdampak serius terhadap aktivitas perekonomian serta kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur, yaitu sekitar 2 juta ton batu bara per bulan. Oleh karena itu, kami meminta agar pemerintah Indonesia untuk segera mencabut larangan ekspor batu baranya ke Jepang. Tulis Kenji dalam suratnya pada hari Rabu 5 Januari 2022. Demikian sekilas info. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. So guys, kita dah reaction tadi daripada rakyat jelata. Katanya adalah di sini larangan ekspor batu bara Indonesia gegarkan dunia. Di situ Jepang dan Korea Selatan
banyak rasa macam tergugatlah apabila Indonesia menghentikan ekspor batu bara bermula daripada 1 Januari lepas ya, dan mereka cuba untuk memujuk Indonesia untuk menarik semula iaitu sekatan ekspor batu bara tersebut. Tetapi mereka terpaksa jugalah, sudah terdesak, mereka terpaksa juga membeli dengan Vietnam dan Australia batu baranya guys ya. Kerana Australia dan Vietnam mereka menjual agak mahal, tetapi terpaksa belilah sebab dah Indonesia tidak mengeluarkan ataupun mengekspor, jadi mereka terpaksa beli dengan harga mahal daripada Vietnam dan Australia. Kalau begitu guys, bagi pendapat saya, kenapa mereka boleh beli dengan harga yang mahal daripada Australia ataupun daripada Vietnam? Kenapa mereka tidak boleh beli dengan Indonesia dengan harga yang mahal sikit kan? Itulah peluangnya Indonesia menaikkan harga batu bara guys, supaya keuntungan itu boleh lagi untuk kita memajukan negara Indonesia. Banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia perlu kemajuan. Bayangkan di Indonesia ada 17,000 pulau guys. Bayangkan bagaimana untuk seorang presiden untuk memajukan sebanyak itu negara. Pasti ada yang tercicir, pasti ada tercicir sedikit-sedikit. Tetapi kita respect pada Bapak Jokowi. Bagaimana ia untuk memajukan Indonesia, dia sanggup pergi ke hujung-hujung Indonesia demi untuk memajukan rakyatnya. Itu yang kita hormat dan respect pada Bapak Jokowi guys. Apa yang Bapak Jokowi buat ni pasti ada sebabnya, dan apa yang Bapak Jokowi buat ni ada yang tertentu untuk menaikkan ataupun menaikkan harga batu bara tetapi apa yang Bapak Jokowi buat ni kita yakin ada baiknya untuk Indonesia. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya ibu bapa anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.